Halo trader. Nah, kali ini saya akan mereview hasil bulanan dari EA Little Crazy. Dan seperti yang kalian tahu, ini EA-nya si Pavel ya, si Pavel NEW. Dan untuk settingnya sendiri itu default ya. Jadi benar-benar parameternya itu nggak ada settingan apapun sama sekali, hanya ada option untuk komen EA-nya. Kemudian untuk open first position ya, mau long and short atau long aja atau short aja. Artinya itu buy dan sell atau buy aja atau mau sell aja. Dan tidak ada settingan untuk TP berapa, lot berapa, dan ini EA Marti ya, jadi multipliernya juga nggak ada settingan berapa. Jadi benar-benar default dengan pairnya 3 ya, 3 pair sama kayak NEW ya. 3 pair itu ada AUD CAD, NZT CAD sama AUD NZT ya. 3 pair yang cukup slow ya karena tidak ada USD-nya. Nah, kemudian untuk start pada awal itu di 200 ya. 200 ya, 200. Karena kalau misalnya di bawah 200 EA-nya nggak akan aktif atau muncul text box ya atau alertnya notification bahwa balance kurang ya, bahwa balance kurang. Jadi harus minimal 200 dan ini saya pakai 200 USD dengan jenis akun raw spread di Agnes ya. Raw spread berarti ada komisi. Dan sekarang ini sudah memasuki bulan ketiga. Bulan ketiga, dan seperti apa hasilnya ya? Karena ini AI yang cukup jarang sekali OP. Karena memang jenisnya sama dengan Note SW ya. Note SW aja jarang sekali OP, apalagi ini ya, dengan hanya 3 pair. Bisa aja 2 minggu benar-benar kosong, nggak ada OP. Minggu 3 baru ada OP, bahkan bisa aja sebulan baru ada OP. Jadi sangat wajar kalau misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu EA-nya nggak ada OP, kemudian dibilang bahwa oh ini EA-nya nggak aktif. Bukan ya, karena memang normal semingguan bisa aja nggak ada OP, minggu kedua baru muncul OP. Karena memang benar-benar ini juga menganut sistem pullback ya, nunggu candlenya trennya kuat dulu dia akan pullback. Nah, seperti apa hasil di bulan ketiga ini? Mari kita cek. 285. Kemarin kalau nggak salah itu terakhir di bulan kedua sekitar grow-nya 30%-an ya. Sekarang mungkin udah 40-an% nih, 285. Ya. Lumayan sih tuh kosong. Dan uniknya lagi, ini Little Crazy ini apa namanya? Sangat memang benar-benar jarang sekali OP-nya ya, benar-benar. Dan bisa dicek untuk settingannya sendiri di playlist ya, di playlist Little Crazy. Kemudian untuk hasilnya juga, hasilnya bulanan sih kayaknya nggak ada hasil mingguan karena memang ini jarang sekali OP ya. Sehingga kalau misalnya saya review mingguan itu benar-benar kosong, nggak ada OP gitu, oke. Jadi kemudian ini kita cek di hasil bulan ketiga dari tanggal terakhir itu sampai dengan tanggal 30 September. Jadi ini harusnya tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal berapa ya? 30 28 atau 27 ya? 28 ya, 28. Sip. Dapat 20,91 ya. Tuh, cuman beberapa doang nih ya, berapa doang. Tuh. Beberapa doang AUD NZT, kemudian AUD CAD. Oke. Kita cek di sini ya. Nih, kita cek mingguannya deh. Berarti dari 2 bulan itu 8 minggu, berarti ini minggu ke-9. Dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 7. Ini minggu ke-9 ya. Sip. Kosong. Berarti 1 minggu gak ada OP. Sip. Cek lagi minggu ke-10. Minggu ke-10 dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 14. Sip. Baru ada OP tanggal 13.
sehingga artinya minggu ke-9 nggak ada OP, minggu keduanya di minggu ke-10 baru ada OP ya. Tuh tanggal 13 ada OP, yaitu AUD/NZD. Nah, uniknya lagi di sini lotnya 0,01 ya, karena balance-nya masih 200 dan ini sebenarnya auto lot ya. Auto lot karena memang tidak ada default semua, tapi ini memang auto lot. Jadi dimulai 200 itu 0,01, mungkin jika balance jadi 400 0,02 ya. Begitupun selanjutnya. Jadi perkelipatan 200 kemungkinan lotnya akan bertambah 0,01 ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau menghitung besar lot dengan balance-nya ya, kemungkinan dibagi 200 aja ya, sehingga kita tahu lotnya berapa itu. Oke. Nah, ini ada AUD/NZD ya, tanggal 13 ada 2 OP dengan price yang berdekatan ya. TP-nya juga beda-beda. Tuh, beda ya TP-nya. Sip, ini minggu ke-10, lanjut lagi minggu ke-11 dari tanggal minggu ke-11 tanggal berapa ya? 17 ya, 17 sampai dengan tanggal 21. Sip. Oke, ada lagi OP, ternyata AUD/NZD tanggal 18 ya. Masih AUD/NZD, masih buy ya, masih buy. Kita cek AUD/NZD tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 masih di mana? Kita cek AUD/NZD masih 21 Oktober. Oke, kemudian lanjut lagi. Oke, di sini ya 13 ya, 13 akhirnya buy. Oke, pullback ya. Jadi di sini sudah turun drop ya. Tanggal 13 dia ada buy, untungnya naik tuh. Kemudian tanggal 18 masih di bawah juga nih ya, masih di bawah ya. Tanggal 19 sudah naik. Jadi masih di bawah. Di sini dia OP buy, sehingga kelihatan sekali di sini pullback ya. Kelihatan sistemnya pullback. Oke, untungnya memang TP ya. Untungnya benar-benar TP. Ini walaupun kecil, artinya TP-nya di sini bergerak ya. Dari TP-nya jauh ya. Dari TP jauh artinya sudah banyak profit ya. Mirip banget dengan NEW. NEW juga seperti itu. Jadi TP-nya itu lumayan jauh ya, padahal sudah profit banyak, cuma nggak close. Akhirnya floating lagi, loss lagi. Kemudian TP-nya bergerak mendekati, sehingga pas TP itu dapatnya sangat-sangat kecil ya. Terbukti ini juga sama. Nih, ini TP-nya cukup jauh, jadi dia close-nya belum kena TP ya, tapi karena sudah lama ya. Sudah lama artinya dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 ya. Itu ada sekitar berapa jam ya? 5-9 jam. 9 jam akhirnya dia close profit. Sedangkan yang ini ya, akhirnya TP-nya di sini juga TP-nya sudah makin mendekat ya, TP-nya makin mendekat, cuman close duluan ya, close duluan. Dan ini TP-nya mendekat akhirnya kena TP. Jadi dapatnya cukup kecil sekali, 0,23. Oke ya, jadi mirip ya, TP-nya dekat, mirip juga sama Neck Hunter ya. Neck Hunter juga TP-nya semakin dekat. Oke, kita lanjut lagi minggu ke-12 ya. Minggu ke-12 berarti dari tanggal 21, 22, 23, 24 sampai dengan tanggal 28. 28 sip. Wah, ini paling gede dapat 17 ya. AUD/CAD dia sell dari tanggal 26. AUD/CAD kita cek AUD/CAD dari tanggal 26, 27, 26. Oh, di sini wah di atas ya. Jadi tuh terlihat banget di sini ya, tanggal 26 di atas dia sell ya, ini lagi naik nih, lagi sell lagi tanggal 27. Berarti benar-benar pullback ya. Nih tanggal 27 sell lagi. Berarti benar-benar ini EA-nya pullback. Tuh sell tanggal 26. Dapatnya banyak ya. Dapatnya banyak. Ini benar-benar sekali TP-nya cukup jauh banget ya. Ini ada sekitar berapa ya? 881 sampai dengan 872. Itu sekitar 900 poin ya. 900 poin. Ini sekali TP tuh dapat 600 ya, 600 poin. 6,56. Wah, benar-benar ya. Kemungkinan karena memang cukup jauh ya. Cukup jauh. Ini benar-benar di pucuk banget sehingga TP-nya juga jauh ya. TP-nya juga jauh. Karena benar-benar kita nggak
bisa setting mau TP berapa poin ya, karena di parameternya nggak ada tempat untuk input ya. Jadi benar-benar ini default ya, semua sesuai dengan logaritmanya. Kita tinggal pasang kemudian set and forget ya, forget semua. Oke lah, jadi total dapatnya di bulan ketiga ini adalah 20,91 USD. Sip lah ya. Sekarang mari kita cek di MQ5 untuk besar drawdown-nya. Apakah ada pertambahan ya? Kita cek. Oke, ini dia MQ5 dari EA Little Crazy. Growth-nya sekitar 43% ya. Berarti sudah ada kenaikan dibandingkan dengan bulan kedua sebelumnya sekitar 30-an ya, 36 kalau nggak salah. Kemudian drawdown-nya masih 10,3%. Ini masih ya, masih rendah ya, 10,3%, tapi nggak menutup kemungkinan bisa aja bertambah karena ini benar-benar MRT. Kita cek lagi profit rate 85,4%, loss rate 14,6%. Oke, kita cek drawdown-nya 10,3% itu berapa? Cek dalam kurungnya. Nah, di sini kelihatan by equity itu adalah floating. Jadi sempat floating 10,26% itu sampai dengan nominal 21,73 USD. Ya. Jadi kalau misalnya dengan 100 balasnya 100 USD mungkin sudah drawdown kena 20% ya, 21%. Tapi karena ini modal awalnya start di 200 sehingga hanya kena 10% untuk nominal 21,73, sehingga masih tergolong rendah ya. Jadi semakin gede balance itu akan sama aja sih resikonya adalah di 200 karena ini EA benar-benar auto load dan kita nggak bisa menetapkan lotnya mau pakai 1000 itu tetap 0,21 nggak bisa karena benar-benar auto load, sehingga kalau misalnya 1000 kemungkinan akan OP sekitar 0,04 atau 0,05 ya, karena benar-benar auto load banget. Oke deh ya, nah ini yang cukup menarik, cuman ya OP-nya cukup lama ya, jadi harus benar-benar sabar banget ya, sabar banget. Kalau misalnya nggak sabar, bilang oh ini AI-nya nggak aktif, kayaknya ada salah setting, sehingga meninggalkan AI ini, itu cukup kerugian yang besar ya sebenarnya, karena ini AI-nya walaupun OP-nya jarang, hasilnya juga lumayan lah ya sampai saat ini lumayan itu, tapi nggak tahu ke depan seperti apa, tetap ada resiko ya. Makanya saya setiap diaktif video dan saat ini mungkin sudah cukup ya untuk reviewnya di bulan ketiga. Saya ingatkan terus untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang ada sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.